Saudara, selamat berjumpa kembali dalam sebuah pelajaran analisa tanda tangan. Salam analisa tanda tangan. Hari ini kita belajar sebuah alat ukur yang bernama ukuran, ya. Ukuran itu saya menyebutnya itu kebesaran. Kebesaran itu besar kecilnya sebuah tanda tangan. Di sebelah kanan saya, itu saudara ukuran besar, dan di sebelah kiri itu adalah ukuran kecil. Saudara, ukuran itu menentukan, ya, dalam kita menganalisa siapa orang yang bersangkutan. Untuk yang ukuran besar itu biasanya cenderung itu secara jenis kelamin itu laki-laki. Jadi laki-laki itu lebih mayoritas, dan wanita cenderung lebih kecil dari laki-laki. Ada yang ukurannya saudara itu di tengah-tengah. Nah, kita bicara saudara yang namanya ukuran besar. Yang ukuran besar adalah orang yang ekstrovert, ya, orang yang sangat ingin menyampaikan segala sesuatu itu terlihat oleh orang, baik secara pikirannya, baik perasaannya. Dalam berbicara juga begitu meyakinkan. Dia pandai meyakinkan kepada orang-orang di sekitarnya tentang apa yang dia yakini, apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki. Jadi orang ini saudara sangat terbuka, dan juga dia juga keinginan belajar tentang hal-hal baru, membuka diri untuk segala sesuatu juga. Itu cukup tinggi. Namun kelemahannya ukuran besar, saudara-saudara, ya namanya besar kan, itu mendominasi. Kalau kita gambarkan saudara dengan binatang, ya, binatang itu kalau sudah terancam, burung merak. Burung merak itu dia akan buka saudara, dia punya bagian ekornya. Atau binatang-binatang tertentu, ya, dia akan menunjukkan saudara ukurannya itu menjadi lebih besar daripada yang seharusnya. Akan dia meninggi, ya, jadi lagi duduk dia berdiri. Nah, itu ukuran besar. Artinya itu satu bentuk dominasi, satu bentuk saudara ingin menguasai keadaan, ingin menguasai situasi. Ini bisa positif, bisa negatif. Nah, apa yang menjadi positif dan negatif, nanti ada alat ukur yang lain yang kita perlu perhatikan. Jadi saudara, ini orang-orang yang ukuran besar. Kelemahannya juga ukuran besar itu seringkali bom baptis. Jadi dia kadang-kadang belum menguasai masalahnya karena terlalu percaya diri, terlalu yakin dengan diri sendiri, sehingga kadang-kadang tidak mendengar masukan dari orang lain, ya. Kurang bisa menghargai juga orang lain, kurang bisa juga empati kepada orang lain. Jadi orientasinya lebih banyak bicara tentang aku, saya, dan saya. Saudara-saudara, itu yang ukuran besar. Nah, yang ukuran kecil, saudara-saudara, itu kebanyakan lebih cenderung kepada wanita, ya. Ada lelaki juga saudara yang ukurannya kecil sekali. Nah, apakah yang ukuran kecil tidak percaya diri? Oh, belum tentu. Ya, ukuran kecil itu saudara biasanya itu lebih hati-hati, lebih berjaga-jaga, melihat dulu situasi, mempertimbangkan, kemudian dia baru memutuskan. Itu ukuran kecil. Yang ukuran kecil juga tidak serta-merta langsung itu akan mengungkapkan apa yang dia rasakan, yang dipikirkan itu ke publik, kepada orang banyak. Tidak demikian, yaitu yang ukuran kecil. Nah, ukuran kecil ini saudara-saudara cenderung juga orangnya lebih teliti biasanya, ya, lebih teliti. Dia memperhatikan detail, dia juga mempertimbangkan segala sesuatu. Dalam bekerja juga dia tidak sendiri, dia cenderung itu mengajak teman-temannya untuk bisa bergabung di dalam memecahkan sebuah masalah ataupun sebuah kesulitan. Nah, bagaimana dengan yang di tengah-tengah? Yang di tengah-tengah tentu saudara perpaduan di antaranya, ya. Yang tadi itu ekstrim kecil, yang ini ekstrim besar. Yang di tengah-tengah tentu saudara, yaitu lebih pandai saudara untuk menempatkan diri itu di tempat yang tepat. Dia bisa mempertimbangkan pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, namun juga dia bisa mempertimbangkan pikiran dan perasaan orang lain. Tentu saudara, ini satu alat ukur, tidak bisa berdiri sendiri. Apa yang saya sampaikan saudara itu harus dicampur dengan analisa-analisa alat ukur yang lain. Namun secara garis besar, ya, ukuran besar itu yang saya katakan tadi, dominan, ingin menunjukkan diri, pemikiran, perasaannya, kehendaknya itu ingin dikedepankan. Sementara yang ukuran kecil itu lebih memahami keadaan dulu, lebih bisa mampu mengontrol, ya. Dia cenderung saudara introvert, dan biasanya ukuran kecil saudara itu biasanya orang yang jauh lebih bisa dipercaya biasanya. Ya, kalau saudara di perusahaan dimanapun itu dia lebih bisa menyimpan rahasia, dia tidak terburu-buru mengungkapkan segala hal, mempertimbangkan segala sesuatu. Nah, yang ukuran tengah saudara-saudara itu adalah yang ada di posisi keseimbangan di dua belah pihak. Dia bisa menyampaikan pemikirannya, menyampaikan kehendaknya, namun juga tidak memaksakan. Saudara-saudara, ini adalah alat ukur.
Tentu saudara, yang saya sampaikan ini tidak bisa mendetail, namun minimal secara gambaran besar kita sudah belajar tentang alat ukur yang kesembilan yang namanya itu kebesaran atau keluasan. Semangat terus belajar. Kalau tidak mengerti, saudara tidak paham, boleh WhatsApp kepada saya, boleh berkomunikasi dengan saya, dan kita akan terus makin pandai mengenal diri sendiri, mengenal orang terdekat dengan kita, dan mengenal orang lain. Sebuah kerugian besar tatkala kita salah berhubungan karena kita salah paham siapa orang yang bersangkutan. Tatkala Anda mengenal jauh lebih dalam, itu memberikan keuntungan kepada kita untuk terhindar dari berbagai kesalahan dan juga kerugian, karena faktor hubungan manusia itu begitu penting. Saudara, selamat belajar. Salam analisa tanda tangan.